Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya kalau sebuah proyek besar yang bisa mengubah masa depan Indonesia justru terancam batal gara-gara ulah preman? Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki kita semua, memudahkan setiap urusan kita, dan semoga cerita ini bisa membawa manfaat serta semangat baru untuk teman-teman yang mendengarkan. Kalau setuju dan mengaminkan doa ini, tuliskan di kolom komentar. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Matahari sore menyemburatkan warna jingga ke langit Subang, melukis siluet crane dan kerangka baja yang menjulang di proyek pabrik mobil BYD. Udara berbau tanah basah dan semen basah, tanda pembangunan besar tengah berlangsung. Namun di balik semangat pembangunan itu, bayang-bayang gelap mulai menggerogoti. Para pekerja proyek berjalan cepat, menundukkan kepala setiap kali sekelompok pria bertubuh kekar dan bertato melintas. Wajah-wajah penuh ancaman, suara tawa kasar yang seolah menertawakan hukum. Di salah satu warung kopi dekat proyek, Pak Dwi, pria berusia 60-an, dengan rambut memutih di pelipis, duduk gelisah. Ia menyesap kopinya yang sudah dingin sambil mengamati jalanan. Di seberangnya, dua preman mengutip uang keamanan dari seorang sopir truk yang baru saja mengantar material. Sialan, makin menjadi aja, gumamnya lirih. Tak jauh dari situ, kamera seorang warga merekam kejadian itu diam-diam. Dalam hitungan menit, video tersebut sudah viral di media sosial, menyalakan kemarahan warganet dari seluruh penjuru negeri. Sementara itu, di lantai 2 Mapolres Subang, Komisaris Arman Pratama menatap layar monitornya. Wajahnya serius, rahangnya mengeras. Ini sudah keterlaluan, ujar Arman, suaranya berat. Di sampingnya Sersan Maya mengangguk. Mata gadis itu tajam seperti elang muda. Pak, netizen udah nengamuk. Kalau kita nggak segera bergerak, bisa-bisa proyek batal. Investor luar udah mulai ragu, katanya, menyodorkan ponsel berisi trending topik. Arman menghela napas dalam-dalam. Kepalanya menunduk sesaat, seakan menimbang beban berat di pundaknya. Ia tahu, ini bukan sekadar soal menangkap preman jalanan. Ini soal menjaga martabat bangsa di mata dunia. Pikirannya melayang ke masa lalu. Kegagalannya 5 tahun lalu membongkar kasus korupsi yang membuatnya hampir kehilangan seragam ini. Ia bersumpah tidak akan gagal lagi. Tidak kali ini. Baik Maya, katanya akhirnya, matanya membara. Kita akan bereskan ini. Kita tangkap mereka, semuanya. Maya tersenyum tipis, penuh semangat. Siap Pak. Operasi Garuda ya? Arman mengangguk. Operasi Garuda, ulangnya, suaranya penuh tekad. Di luar langit mulai menghitam, tapi di dalam kantor itu sebuah cahaya kecil menyala. Harapan bahwa keadilan akan bertarung sekali lagi. Angin malam membawa aroma getir dari tumpukan semen dan besi, mengalir lewat jalanan sepi yang membelah proyek raksasa itu. Di balik salah satu truk beton, Arman dan Maya berjongkok, mengenakan jaket gelap dan topi untuk menyamar. Target di posisi jam 10 pas, bisik Maya sambil mengintip lewat celah truk. 3 pria bertubuh kekar berdiri di pintu gerbang proyek. Mereka tertawa keras, menepuk-nepuk pundak satu sama lain. Sesekali salah satu dari mereka menodongkan tangan ke arah para supir dan kontraktor yang lewat, menagih uang keamanan, seolah itu bagian dari aturan tak tertulis. Arman mengangkat kamera kecil dari dalam jaketnya. Ia merekam semua gerakan itu, mengumpulkan bukti satu persatu. Setiap klik shutter terasa seperti palu godam memaku pelanggaran mereka ke dalam catatan hukum. Maya menahan napas saat salah satu preman melirik ke arah mereka. Pak, kita ketahuan? Bisiknya tegang. Arman hanya menggeleng pelan. Ia tahu, di dunia ini, keberanian tak selalu berarti berteriak lantang. Kadang, keberanian adalah tetap tenang ketika ketakutan mencengkeram lehermu. Beberapa menit berlalu, setelah puas mengantongi setumpuk amplop tebal, para preman itu pergi, tertawa keras sambil menghidupkan motor mereka. Arman menyimpan kameranya dan bangkit berdiri. Ia menepuk bahu Maya.
Kita dapat apa yang kita butuhkan, katanya. Maya menghembuskan napas lega. Lalu langkah kita selanjutnya, Pak. Arman memandang ke arah pintu gerbang proyek BYD yang kini tampak sunyi. Kita tidak hanya mau menangkap ikan kecil, Maya, katanya. Kita harus tarik jaring besar sampai ke dalangnya. Maya mengangguk, semangatnya membuncah. Mereka kembali ke mobil, melaju menembus malam. Di dashboard radio mobil masih memutar kabar dari dunia luar. Berita viral tentang keresahan di proyek BYD terus membahana. Warganet mendesak kepolisian untuk segera menindak tegas praktik premanisme di Subang. Arman mengepalkan tangan di setir. Ia tahu waktunya tak banyak. Setiap detik kepercayaan bangsa dipertaruhkan. Besok pagi, katanya, lebih kepada dirinya sendiri, kita mulai membangun perangkap. Mobil mereka menghilang di tikungan jalan, sementara dari kegelapan, sepasang mata mengintai. Seorang preman kecil yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik mereka. Pagi di Mapores Subang datang dengan aroma kopi panas dan kertas dokumen yang berceceran di meja kerja. Arman berdiri di depan papan strategi, telunjuknya menelusuri nama-nama yang tertulis dengan spidol merah. Setiap nama di situ adalah potongan puzzle, preman-preman yang harus mereka jatuhkan sebelum proyek BYD sepenuhnya runtuh dalam ketakutan. Anton, gumam Arman, mengetuk papan pada satu nama yang dilingkari dua kali. Anton Saputra, alias Anton Bajak, ketua kelompok preman terbesar di Subang. Pria ini bukan sekadar tukang palak biasa. Ia licik, terorganisir, dan punya jaringan yang menembus ke dalam beberapa instansi. Maya duduk di depan laptopnya, mengetik cepat. Di layar, data-data transaksi keuangan mencurigakan bermunculan. Pak, saya temukan ini, katanya, menunjuk pada grafik di layar. Ada aliran dana besar dari kontraktor ke rekening milik orang tak dikenal. Setelah ditelusuri, itu saudara jauhnya Anton. Arman menyipitkan mata. Bagus, kita butuh lebih dari bukti lapangan. Kita perlu jerat mereka dengan bukti yang tidak bisa disangkal. Sambil berbicara, Arman mengambil satu map berwarna biru tebal. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan rencana operasi. Kita buat operasi penyamaran. Kita sebar orang kita sebagai kontraktor baru, bikin mereka menggigit umpan. Maya tersenyum kecil, geli. Berarti saya harus pura-pura jadi bos proyek, Pak. Arman tertawa pelan. Tawa yang jarang terdengar darinya. Siap-siap aja pakai helm proyek, Maya. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe kecil dekat proyek, rencana mulai dijalankan. Maya kini menyamar dengan blazer sederhana dan clipboard di tangan. Berbicara lantang di depan dua anak buah Anton yang sudah tercium keberadaannya. Kalau mau proyek ini aman, saya mau jaminan dari kalian, katanya dengan nada serius, melemparkan amplop tipis ke meja. Kedua preman itu saling pandang, mata mereka berbinar penuh keserakahan. Sementara itu, di dalam mobil hitam tak jauh dari situ, Arman mengawasi lewat alat penyadap. Setiap kata, setiap gerak-gerik terekam jelas. Suasana menegang saat salah satu preman mengambil amplop itu dan berkata, "Santai Bu, di sini kami yang atur, tapi ada harga yang mesti dibayar." "Berapa?" tanya Maya. Tetap berpura-pura gugup. Preman itu tersenyum sinis. "Seperempat dari nilai proyek." Arman mengepalkan tangan di setir. Matanya membara. Harga masa depan bangsa ditentukan di tangan para pengecut ini, pikirnya dengan geram. Selesai pertemuan, Maya berjalan cepat ke arah mobil. Ia membuka pintu dan duduk dengan nafas sedikit tersengal. "Pak, mereka sudah masuk perangkap," katanya. Arman mengangguk. "Bagus, kita tinggal tunggu waktu yang tepat." Begitu Anton muncul untuk ambil bagian, kita jebloskan semuanya. Ia menyalakan mesin, melaju perlahan di jalan kecil. Tapi jauh di belakang mereka, dari balik kaca gedung tua, sepasang mata memperhatikan. Seseorang telah membocorkan operasi ini, dan bahaya kini sudah lebih dekat daripada yang mereka bayangkan. Langit Subang mendung sore itu. Angin berembus kencang, menerbangkan debu-debu kering dari area proyek. Arman duduk di ruang kerjanya, matanya lekat menatap layar CCTV yang memperlihatkan gerbang proyek BYD. Segalanya tampak biasa, terlalu biasa.
Tiba-tiba ponselnya bergetar. Maya, "Pak!" Suaranya terdengar tergesa. "Saya diikuti." Arman langsung berdiri. "Lokasi kamu di mana sekarang?" "Jalan belakang proyek, dekat gudang kosong." Arman meraih jaketnya dan berlari keluar. Hatinya berdetak keras. Ia tahu penyamaran mereka ketahuan. Lebih cepat dari yang diperkirakan. Sementara itu, Maya berlari di antara tumpukan kontainer tua. Nafasnya memburu. Di belakangnya, dua pria berbadan besar berlari mengejar. Sepatu mereka menghentak aspal, menimbulkan suara yang memantul-mantul di lorong kosong itu. "Hei cantik, mau kemana?" Salah satu dari mereka berseru, suaranya seperti geraman anjing liar. Maya menggertakkan giginya, matanya mencari jalan keluar. Ia tahu ia harus bertahan cukup lama sampai bantuan datang. Saat salah satu preman hampir meraih punggungnya, Maya berbelok tajam ke kanan, masuk ke lorong sempit di antara kontainer. Tubuhnya menyelinap, sementara pria besar itu tersangkut dan terhambat. Namun preman kedua lebih lincah. Ia mengejar Maya tanpa ragu. Beberapa ratus meter dari sana, Arman memacu mobilnya seperti peluru. Ban mobil berdecit keras saat ia membelok tajam, menuju arah GPS yang menunjukkan posisi Maya. "Pegang Maya," gumamnya. "Pegang sebentar lagi." Ia tiba di area gudang tua dan menghentikan mobil dengan rem mendadak. Ia menarik pistol dari pinggangnya, keluar dan berlari mengikuti suara langkah kaki yang bergema. Maya hampir terpojok. Ia menoleh. Preman itu mengangkat kayu panjang, siap menghantam. Dalam sepersekian detik sebelum pukulan itu mendarat, terdengar suara keras. "Taruh senjatanya!" Suara Arman, tegas dan menggelegar. Preman itu membeku sejenak, kaget. Tak memberi kesempatan kedua, Arman menendang kayu itu dari tangan si preman dan mengunci lengannya ke tanah dalam gerakan cepat. Preman kedua datang menyusul, tapi Maya dengan gesit memutar lengan lawannya dan menjatuhkannya ke tanah. Napas berat memenuhi udara sore itu. Arman memandang Maya, memastikan dia baik-baik saja. Maya, walau napasnya memburu, mengangkat jempol dan tersenyum tipis. "Sedikit pemanasan, Pak." Arman terkekeh pendek, rasa bangga memenuhi dadanya. "Bagus, tapi sepertinya musuh kita mulai serius." Ia mengangkat kepala, memandang ke kejauhan, ke arah proyek yang terus dibangun, bertarung melawan waktu dan ketakutan. Mereka tahu ini baru permulaan. Anton pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. "Mulai malam ini," kata Arman, "kita tingkatkan pengamanan. Kita pancing mereka keluar, dan kita pastikan mereka tak pernah bisa mengancam lagi." Malam turun dengan cepat di Subang. Lampu-lampu jalan tampak seperti kunang-kunang pemalu di antara gelap yang pekat. Di dalam Mapolres, suasana tegang menggantung di udara. Arman berdiri di depan tim kecilnya. 5 polisi terbaik yang ia pilih khusus untuk operasi ini. Di papan tulis ada gambar-gambar wajah. Anton pada tangan kanannya dan lokasi persembunyian mereka yang sudah dilacak. "Kita tahu mereka akan menyerang balik." Arman memulai, suaranya tenang tapi tegas. "Mereka merasa terancam. Itu artinya mereka akan bertindak ceroboh. Dan saat itulah kita tangkap mereka." Sersan Maya melangkah ke depan, membagikan peta kecil. "Ini lokasi transaksi terakhir. Besok siang, Anton akan datang sendiri untuk mengambil jatah dari kontraktor fiktif yang kita siapkan," katanya. "Itu momen kita." Arman mengangguk. "Kita buat perimeter, pastikan tidak ada yang kabur. Kita harus tangkap mereka semua sekaligus." Suara bisik-bisik antusias mengisi ruangan. Semua orang tahu, ini akan menjadi penangkapan terbesar tahun ini. Sementara itu, di sebuah rumah makan remang-remang di pinggiran kota, Anton Bajak duduk sambil mengepulkan asap rokoknya. Tatapannya tajam, licik. "Polisi itu pikir mereka pintar," katanya pada para anak buahnya. "Besok sebelum mereka sempat bergerak, kita buat mereka menyesal." Pria-pria di sekitarnya tertawa keras. Tapi satu orang di pojok, seorang preman muda yang diam-diam mulai lelah dengan kekerasan ini, hanya menunduk. Anton meraih botol bir, meneguknya, lalu berkata sambil tersenyum miring, "Kita bakar proyek itu kalau perlu, biar semua orang tahu.
ini tanah kita. Malam itu Arman dan Maya duduk di depan Mapolres, hanya ditemani secangkir kopi pahit. "Kamu siap, Maya?" tanya Arman sambil menatap langit. Maya mengangguk. "Siap, Pak. Ini bukan cuma soal proyek lagi. Ini soal masa depan." Arman mengangguk pelan. Ia bangga pada Mei. Gadis muda itu tak hanya punya keberanian, tapi juga hati yang bersih. Sesuatu yang mulai langka di dunia penuh kompromi ini. Dalam hening mereka sama-sama tahu, besok segalanya bisa berakhir. Entah dengan kemenangan atau kekalahan besar. Di kejauhan, guntur bergemuruh, seolah alam pun merasakan ketegangan yang akan meledak. Matahari menggantung rendah ketika truk-truk proyek mulai berdatangan di area pembangunan pabrik BWD. Di antara lalu lalang kendaraan berat, para polisi berpakaian preman bergerak cepat menyiapkan posisi. Dari dalam mobil hitam yang diparkir tidak jauh, Arman memegang handy-talkie erat-erat. "Semua unit, siap di posisi masing-masing. Jangan bertindak sebelum ada aba-aba." Suaranya mantap, memotong udara pagi. Di tempat lain, Maya berdiri mengenakan rompi proyek, clipboard di tangan, berlagak seperti pengawas lapangan. Di balik kacamata hitamnya, matanya waspada, menunggu tanda. Tepat pukul 10 pagi, sebuah konvoi motor gede meraung masuk ke area proyek. Debu mengepul di belakang mereka, aroma bensin terbakar memenuhi udara. Anton Bajak turun dari motor pertamanya, mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya tersenyum sinis. "Mana orangnya?" teriaknya, suaranya menggema keras. Maya melangkah maju, menahan degup jantungnya. "Ini uangnya," katanya sambil menunjuk ke arah koper yang diletakkan di meja semen darurat. Seperti yang disepakati. Anton mendekat, matanya berbinar. Ia membuka koper itu, hanya untuk menemukan tumpukan kertas kosong. Wajahnya seketika berubah. Ia berbalik, hendak mencabut pistol dari pinggangnya. "Sekarang!" teriak Arman melalui handy-talkie. Dalam sekejap, puluhan polisi berseragam lengkap bermunculan dari balik tumpukan alat berat dan kontainer. Teriakan keras, suara sepatu berlari, dan suara klik borgol memenuhi udara. "Turun, angkat tangan, jangan bergerak, tiarap." Anton mengumpat keras dan mencoba lari, tapi Maya sudah menghadang di depannya. "Selesai sudah, Pak Baja," katanya. Suaranya tenang namun tegas. Anton meraung dan menyerang, tapi Maya dengan cekatan menghindar dan menekuk lengan Anton ke punggungnya, membantingnya ke tanah berdebu. Arman datang membantunya, memborgol tangan Anton yang masih meronta-ronta. "Anton Saputra," kata Arman sambil membungkuk di atasnya, "Anda ditahan atas tuduhan pemerasan, pengancaman, dan mengganggu proyek strategis nasional." Anton hanya bisa menggeram, napasnya memburu. Tak butuh waktu lama. Satu persatu anak buah Anton juga berhasil dilumpuhkan. Total, 9 orang preman diringkus dalam operasi itu. Saat Anton dan komplotannya dibawa masuk ke dalam truk tahanan, para pekerja proyek yang sempat bersembunyi keluar, menatap dengan lega. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan pelan. Maya tersenyum kecil sambil menatap Arman. "Kita berhasil, Pak," katanya. Arman hanya mengangguk, menahan emosi yang membuncah di dadanya. Ia tahu, perjuangan ini lebih dari sekadar menangkap preman. Ini tentang mengembalikan kepercayaan, tentang memberi harapan bahwa negeri ini masih punya orang-orang yang berani berdiri. Namun sebelum mereka sempat menikmati kemenangan itu, ponsel Arman berbunyi. Sebuah pesan masuk, dari atasannya langsung. "Pastikan proyek berjalan tanpa gangguan. Pemerintah pusat memantau. Ini baru awal." Arman menghela napas panjang, ia tahu, tugas mereka belum selesai. Hari-hari setelah operasi besar itu, Subang berubah. Gerbang proyek BYD kini berdiri megah, dijaga ketat oleh aparat berseragam. Suara mesin-mesin berat yang dulu sering terganggu kini bergemuruh tanpa henti, seperti denyut nadi kota yang perlahan membangkitkan harapan. Wartawan mulai berdatangan, membanjiri media sosial dan berita nasional dengan headline besar. "Polisi tangkap 9 preman pemeras proyek nasional di Subang." Warga dan netizen apresiasi tindakan tegas aparat. Komentar positif membanjiri dunia maya. Akhirnya Indonesia bisa kasih rasa aman buat investor.
Salut buat polisi Subang, jangan kasih ampun preman-preman model begini. Semoga semua proyek nasional lain juga bisa bebas dari pungli. Maya membaca satu persatu komentar itu sambil duduk di kantin kecil dekat proyek. Ia tersenyum sendiri, merasa setiap keringat dan ketakutannya terbayar. Arman datang membawa 2 gelas kopi panas, meletakkannya di atas meja. Kamu viral loh, katanya dengan senyum lelah. Maya terkekeh. Saya yang viral itu preman Subang tiarap di tanah, gara-gara video Anton kemarin. Arman ikut tertawa kecil, matanya berbinar dengan rasa bangga. Namun tawa mereka segera mereda saat melihat sekelompok pekerja lokal menghampiri. Salah satu pekerja, seorang pria parubaya, dengan wajah keras tapi penuh rasa hormat, maju dan membuka suara. Pak, Bu, terima kasih. Karena kalian, kami bisa kerja tanpa takut. Anak-anak kami bisa makan dari hasil kerja, jujur. Maya tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Kami hanya menjalankan tugas, Pak, jawabnya pelan. Arman menepuk pundak pria itu. Yang penting sekarang, jaga tempat ini. Jangan kasih ruang buat yang mau rusak lagi. Pria itu mengangguk mantap, dan yang lain ikut bersorak kecil, semangat membara di mata mereka. Di malam harinya, di atap Mapolres Subang, Arman dan Maya berdiri memandang ke arah proyek BYD yang kini diterangi lampu-lampu sorot. Kilauan cahaya itu terasa seperti janji masa depan yang lebih cerah. Misi kita berhasil, kata Maya pelan. Arman mengangguk. Tapi perjuangan kita nggak berhenti di sini. Mereka berdiri dalam diam, menikmati malam yang sejuk, angin membawa harapan baru. Jauh di lubuk hati, mereka tahu, selama ada orang yang berani melawan ketidakadilan, selalu ada harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu, proyek pembangunan pabrik mobil BYD di Subang kini berjalan dengan mulus. Kren-kren raksasa bergerak serempak, truk-truk melintas tanpa ketakutan, dan suara palu, mesin, serta tawa pekerja membentuk simfoni kehidupan baru. Tak ada lagi ancaman, tak ada lagi pungutan liar. Dan lebih penting dari itu, kepercayaan telah kembali. Investor dari luar negeri yang sempat ragu karena ulah para preman, kini resmi menandatangani kontrak lanjutan. Mereka percaya, Indonesia bagi mereka bukan hanya negeri yang kaya sumber daya, tapi juga negeri yang berani menjaga masa depannya. Di balai desa kecil tak jauh dari proyek, pemerintah daerah mengadakan syukuran sederhana. Tenda-tenda putih berdiri, anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil, dan aroma sate serta jagung bakar memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, Arman dan Maya duduk di deretan kursi depan. Wajah-wajah warga memandang mereka dengan penuh rasa hormat. Bukan karena pangkat mereka, tapi karena keberanian yang mereka tunjukkan. Kepala desa naik ke atas panggung kecil. Dengan suara bergetar menahan haru, ia berkata, "Terima kasih untuk Bapak Arman dan Ibu Maya. Karena keberanian kalian, anak-anak kami bisa bermimpi lebih besar. Kami tak akan melupakan ini." Semua orang berdiri dan bertepuk tangan panjang. Beberapa bahkan bersiul dan berteriak penuh semangat, membuat Maya menunduk malu. Arman tersenyum kecil, lalu berbisik, "Kalau semua daerah bisa seperti ini, Indonesia bakal makin luar biasa." Maya mengangguk, matanya berkilat. "Bukan kalau, Pak. Kita buat itu terjadi." Mereka saling tersenyum. Senyum dua pejuang kecil di tengah dunia yang besar. Di penghujung acara, saat matahari terbenam dan langit Subang menyala jingga keemasan, Arman dan Maya berdiri di pinggir lapangan. Di tangan mereka, secangkir kopi hangat, di hati mereka, janji tak terucap, bahwa dimanapun ketidakadilan muncul, mereka akan berdiri. Selalu. Untuk masa depan yang lebih baik. Untuk Indonesia yang tak pernah menyerah. Alhamdulillah, itulah akhir dari kisah perjuangan luar biasa dari polisi-polisi kita dalam menjaga proyek besar pabrik mobil BYD di Subang dari ancaman para preman pemeras. Sebuah bukti bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan kerjasama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Semoga dari kisah ini, kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan, ketegasan, dan kejujuran insya Allah akan selalu menang. Semoga juga cerita ini menambah semangat kita
untuk terus berbuat baik, sekecil apapun itu. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah kita semua, melancarkan rezeki kita, menjauhkan kita dari segala kesulitan, dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang memperjuangkan kebaikan. Kalau teman-teman mengaminkan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar, Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka ceritanya, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya terus dapat cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.